Pangandaran adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang baru diresmikan pada 25 Oktober 2012 dan menjadikannya sebagai kabupaten termuda di Jawa Barat. Memiliki luas wilayah 1011 km, Kabupaten Pangandaran berbatasan langsung dengan Kabupaten Ciamis di sebelah utara, Kabupaten Cilacap di sebelah timur, Kabupaten Tasikmalaya di sebelah barat, serta Samudra Hindia di sebelah selatan. Kabupaten Pangandaran terletak di bagian ujung tenggara dari wilayah Provinsi Jawa Barat, yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah di sebelah timur. Kabupaten ini merupakan buah pemekaran dari Kabupaten Ciamis. Selain pantai yang menjadi tujuan wisata favorit di Jawa Barat, Pangandaran juga memiliki objek wisata lainnya yang harus sobat travelers kunjungi jika berwisata ke Pangandaran. Inilah dia 10 objek wisata di Pangandaran paling populer yang harus masuk list kalian jika berwisata ke Pangandaran. Nomor 10, Pantai Madasari. Pantai Madasari adalah salah satu destinasi wisata tersembunyi di kawasan Pangandaran, Jawa Barat, yang menawarkan keindahan alam yang memukau dan suasana yang tenang. Memiliki hamparan pasir putih, ombak yang menantang, dan pemandangan sunset yang spektakuler, pantai ini menjadi surga bagi para pecinta alam dan penggemar fotografi. Selain itu, menikmati panorama alam dan mencari ketenangan wajib camping di Pantai Madasari yang berada di Desa Masawah, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Lokasi ini menjadi spot favorit saat ini. Tempat yang masih asri dan tenang menjadikan Pantai Madasari tujuan wisatawan untuk melakukan aktivitas camping di Pangandaran. Selain itu, lokasi ini memiliki keunikan tersendiri saat dikunjungi. Terdapat deretan pulau-pulau kecil yang mempesona menjadi latar belakang untuk berfoto. Sebanyak 11 pulau tersebar di sekitar Pantai Madasari. Nomor 9, Curug Leuwih Letak. Salah satu wisata pilihan yang bisa jadi alternatif liburan di Pangandaran adalah Curug Leuwih Letak yang berada di Desa Haur Mandala, Kecamatan Cigugur. Untuk sampai di curug ini memerlukan waktu tempuh sekitar 50 menit dari jalan utama Kecamatan Parigi atau sekitar 25 km jauhnya. Namun, itu akan terbayar dengan keindahan pemandangan sepanjang perjalanan. Mulai dari sawah terasering, air sungai yang mengalir jernih, dan pepohonan yang rindang. Sesampai di lokasi, kita bisa menikmati langsung pemandangan curug yang bentuknya mirip air terjun Niagara di benua Amerika. Airnya yang mengalir deras dan jernih semakin menambah daya tarik wisatawan untuk berfoto atau sekedar berenang di bawahnya. Nomor 8, Pantai Batu Hiu. Pantai Batu Hiu ini terletak di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi. Pantai ini dinamakan Batu Hiu karena ada batu yang terlihat di laut ini dan menyerupai sirip ikan hiu. Untuk menikmati indahnya pantai, kita bisa naik ke atas bukit kecil di pantai ini. Dari atas bukit itulah kita bisa melihat batu yang menyerupai sirip ikan hiu, merasakan sejuknya angin laut, dan juga menikmati indahnya samudera Indonesia. Memiliki panorama alam yang sangat indah. Bahkan pantai ini disebut-sebut sebagai tanah lotnya Jawa Barat. Dari atas bukit kecil yang ditumbuhi pohon-pohon pandan wong, kita menyaksikan birunya samudera Indonesia dengan deburan ombaknya yang menggulung putih. Nomor 7, Pantai Karapyak. Pantai Karapyak adalah salah satu destinasi wisata pantai dengan sebutan Paradise Beach yang berada di Desa Begolo, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran.
Destinasi ini memiliki daya tarik wisata berupa hamparan pasir putih nan elok yang dipadu dengan bebatuan karang di sepanjang garis pantainya. Pemandangan alamnya yang eksotis dan suasananya yang sejuk dibalut dengan semilirnya angin pantai yang tenang, membuat para wisatawan betah jika berlama-lama berada di Pantai Karapyak. Lokasi ini merupakan spot yang pas untuk melihat terbit dan tenggelamnya matahari. Tidak hanya dimanjakan oleh pemandangan alamnya saja, walaupun tidak bisa berenang, ada banyak aktivitas wisata yang dapat dilakukan di destinasi wisata ini, yaitu seperti berkemah, memancing, outbound, kuliner, dan fotografi. Selain itu, wisatawan juga dapat melihat ikan-ikan kecil berenang dan mencari biota laut di antara bebatuan karang atau sekedar jalan-jalan menikmati suasana pemandangan di sekitar pantai. Nomor 6. Pantai Timur Pangandaran. Pantai Timur Pangandaran adalah bagian dari kawasan pantai wisata Pangandaran. Pantai ini populer sebagai salah satu spot terbaik untuk menikmati sunrise di Pangandaran. Berbagai keseruan wahana water sport juga bisa tersedia di sini. Destinasi yang sempurna untuk mendapatkan pengalaman wisata bahari bersama keluarga. Pantai ini sebenarnya selalu terbuka untuk umum setiap hari selama 24 jam. Namun, waktu rekreasi di kawasan pantai terbuka sejak pagi hingga sore hari saja. Hal ini mengingat adanya fenomena laut pasang. Posisinya yang berada di sisi timur memang menjadi salah satu kelebihan pantai ini. Disinilah lokasi di mana wisatawan dapat menyaksikan matahari terbit. Menghadap langsung ke timur, panorama sunrise tampak jelas dari sini. Nomor 5. Grand Canyon. Tak lengkap rasanya jika berlibur ke Pangandaran tidak mengunjungi objek wisata yang satu ini. Ya, Grand Canyon adalah salah satu objek wisata favorit di Pangandaran karena keindahannya. Terletak di Desa Kertayasa, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Objek wisata ini berjarak 31 km dari pusat Pangandaran. Ngarai ini terbentuk dari erosi tanah akibat aliran sungai Cijulang selama jutaan tahun, yang menembus gua dengan stalaktit dan stalagmit yang mempesona serta diapit oleh dua bukit dengan bebatuan dan rimbunnya pepohonan. Untuk mencapai tempat ini, kita harus menyewa sebuah perahu kayu dari dermaga Cisereh. Perjalanannya memakan waktu kurang lebih 30 sampai dengan 45 menit dengan jarak sekitar 3 km untuk sampai ke Grand Canyon. Harga sampannya sekitar 200.000 per perahu untuk maksimal 5 orang dan beroperasi setiap hari mulai dari pukul 7:30 sampai dengan 4 sore. Sepanjang perjalanan, mata kita akan dimanjakan oleh hijau teduhnya warna air sungai. Di mulut gua terdapat air terjun Palatar sehingga suasana di objek wisata ini terasa begitu sejuk. Kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya panjat tebing, berenang, bersampan sambil memancing. Nomor 4. Pantai Pasir Putih. Pasir Putih Pangandaran terletak di bagian kawasan Taman Wisata Cagar Alam Pananjung. Jaraknya dari Pasir Hitam Pangandaran hanya disekat oleh Teluk Pananjung. Lokasi Pantai Pasir Putih sempat heboh pada beberapa tahun yang lalu saat kapal MV Viking ditenggelamkan ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti tahun 2016. Tepat beberapa mil dari Pantai Pasir Putih, kapal MV Viking masih terlihat bangkainya, bahkan dijadikan sebagai spot foto. Ada dua rute yang bisa dilalui wisatawan untuk sampai ke Pasir Putih Pangandaran yang sangat rekomendasi. Pertama, melalui perahu wisata dari Pantai Barat Pangandaran. Untuk pengemudi dan perahunya banyak mangkal di sekitar pantai. Wisatawan cukup mengeluarkan uang Rp20.000 per orang untuk sampai ke Pasir Putih sudah termasuk penjemputan.
Ditempuh hanya sekitar 5 sampai dengan 10 menit perjalanan. Sambil menikmati perjalanan perahu, wisatawan bisa berkeliling di area kapal Viking yang tenggelam, lalu berfoto dengan latar belakang Samudra Hindia. Kedua, melalui Taman Wisata Alam Cagar Alam Pananjung. Masing-masing jalur mempunyai kelebihan dan kekurangan. Melalui cagar alam, wisatawan bisa menemui banyak marga satwa layaknya di kebun binatang. Namun, dengan jalan kaki ditempuh dengan jarak sejauh 30 menitan karena ada trek yang harus dilewati. Tetapi, wisatawan bisa banyak memilih berkunjung seperti ke Goa Jepang, situs, curug, dan tempat lainnya sepanjang jalur menuju Pasir Putih. Di nomor 3, Citumang Body Rafting. Pangandaran tak hanya cantik pantainya, tapi sungainya pun tak kalah cantik. Seperti Citumang Body Rafting ini, air sungai yang jernih diapit oleh pepohonan yang tinggi akan terasa sekali healingnya. Body rafting Citumang ini cocok untuk kamu yang berlibur bersama keluarga. Memiliki konsep relaksasi, aman untuk anak-anak minimal usia 4 tahun. Selama body rafting di Citumang, kamu akan diajak eksplor gua, air terjun, dan ada spot jam di beberapa titik. Bonusnya, ada spot untuk terapi ikan yang wajib kamu coba. Objek wisata ini terletak di Desa Bojong, Kecamatan Parigi. Beberapa aktivitas yang bisa dilakukan adalah river tubing, body rafting, camping, trekking, dan outbound. Di nomor 2, Akuarium Indonesia Pangandaran. Akuarium Indonesia Pangandaran bisa menjadi pilihan destinasi wisata jika sedang singgah di Pangandaran. Selain melihat ikan di akuarium utama, ada berbagai aktivitas seru yang bisa ditemui di destinasi yang baru diresmikan pada 17 Desember 2022 lalu ini. Akuarium Indonesia Pangandaran menawarkan pengalaman melihat akuarium tematik, schooling fish di tangki silinder, belajar sejarah kekayaan Nusantara di museum, hingga menyentuh biota laut secara langsung. Tempat wisata ini berlokasi di Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, atau berjarak sekitar 15 menit dari pantai barat Pangandaran. Harga tiket masuk Akuarium Indonesia Pangandaran adalah Rp40.000 untuk weekday dan Rp50.000 untuk weekend dan hari libur. Yang pertama, Pantai Barat Pangandaran. Pantai Barat Pangandaran adalah objek wisata paling favorit di wilayah ini. Pantai ini menjadi tujuan utama para wisatawan yang berkunjung ke Pangandaran. Di Pantai Barat ini, wisatawan bisa menikmati berbagai macam kegiatan, mulai dari berenang, berjemur di pantai, surfing, hingga memancing. Selain itu, wisatawan juga dapat menikmati keindahan alam bawah laut di Pantai Barat Pangandaran dengan melakukan snorkeling atau diving. Bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi yang berbeda, di Pantai Barat Pangandaran juga tersedia berbagai jenis akomodasi yang cocok untuk beristirahat. Terdapat penginapan, villa, dan resort yang bisa menjadi tempat bermalam. Penginapan di sekitaran Pantai Barat ini umumnya memiliki akses yang dekat ke pantai sehingga wisatawan dapat dengan mudah mengakses pantai dan menikmati suasana pantai di pagi hari atau senja hari.